Selamat malam, selamat beribadah tengah minggu bersama Gereja Betel Tabernakel Kristus Pengasih, Raya Kutisari Indah dan Kertomenanggal Surabaya. Kita akan berdoa, satukan hati kita, minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ini kami umat-Mu Tuhan, yang siap memuji menyembah mulakan nama-Mu. Dan kami ucap syukur Tuhan, malam hari ini kami merasa diberkati oleh firman-Mu. Dan malam hari ini kami diberkati oleh puji-pujian kami. Dan kami percaya berkat-Mu turun atas kami semua pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah pada malam ini. Amin. Puji nama Tuhan, saya menyapa jemaat ibadah online. Shalom. Shalom. Selamat bergabung bersama kami. Mari kita sambut Sang Raja, Yesus yang akan datang buat kita semua. Haleluya. Amin. Ya. Sambut Sang Raja, Dia yang maha mulia, Allah yang layak kita puji. Sama-sama ya. Yo. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Namanya. Dia yang maha mulia, Ya, Dia yang maha kuasa. siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yo, katakan puji Hosana. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Amin. puji Hosana, mulia namanya. Nyanyi glory bagi Yesus. Sama-sama. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, Ya. Nyanyi glory bagi Yesus. glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi ya. Nyanyi glory bagi Yesus. Glory, Amin. glory, glory bagi Sang Raja. Oh, Nyanyi glory. Yes. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, 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 Glory bagi Sang Yesus. Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Bersama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita Sama-sama. bila kita semua nyanyi glory, glory. Mari jemaat Tuhan yang ada di gereja, angkat suara kita. Amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan.
buat Yesus. Amin. Sama-sama nyanyi glory. Glory. Yeah. Glory. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory. Yeah. Amin. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari serukan, serukan nama Yesus. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari serukan. Hey, serukan sama-sama. Serukan nama Yesus. Oh, mari serukan. Hey, serukan. Hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Hey, serukan. Hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Tepuk tangan buat Yesus Raja kita, Allah yang dahsyat. Amin. Yes. Haleluya. Yesus ajaib. Ajaib segala perbuatan tangannya di dalam hidup kita. Ajaiblah kau Tuhan. Kau sungguh heran. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Jemaat Tuhan, nyatakan iman kita bersama-sama. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut untuk kami sembah.
ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib di dalam setiap. Terima kasih. Kami sembah Kau. Dengan lembut katakan ajaiblah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pada malam hari ini kami sudah memuji dan mengagungkan nama-Mu. Yes. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran bagi kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami, bahwa kami umat-Mu butuh firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami, firman yang mengubahkan kami, firman yang mengajar kami, mendidik kami, firman yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapi hamba-Mu dengan urapan yang penuh, urapi setiap kami dengan urapan yang penuh, untuk kami menerima firman secara penuh dari Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan sambut firman yang hidup dan berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan setiap hari Kamis. Kita masuk dalam pendalaman Alkitab, di mana kebenaran-kebenaran Allah dipaparkan dalam bentuk kupasan-kupasan firman. Berapa Kamis yang lalu kita melihat tokoh-tokoh dalam riwayat hidupnya sebagai orang beriman. Jemaat, kita ingat sejenak bahwa mereka itu dalam riwayat hidupnya, sadarilah, mereka bukan orang yang hebat-hebat. Bahkan sama sekali bukan manusia yang punya kelebihan istimewa dibanding kita manusia pada umumnya. Sehingga menjadi umat beriman kepada Allah. Tetapi Allah dalam kehendak bebasnya yang sempurna, artinya tidak bisa salah. Allah dalam wewenang kebesaran kuasa dalam dirinya yang berdaulat, artinya tidak ada yang bisa menasehati, mengatur, memaksa Allah untuk melakukan sesuai yang manusia pikirkan dan harapkan. Tetapi dalam keagungan kasih-Nya dan kehendaknya yang sempurna, dalam kedaulatannya yang maha besar, Dia memilih orang-orang tertentu untuk dipanggil menjadi umat pilihan atau umat pemercaya di dalam Yesus Kristus. Kalau perjanjian lama di dalam Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf. Sekali lagi, mereka bukan orang-orang yang istimewa. Riwayat hidupnya, latar belakangnya, tetapi sama seperti kita. Yang intinya mereka juga manusia yang berdosa. Hanya Allah yang bisa menimbang dengan tepat dan adil. Kondisi manusia yang sebenarnya itu hanya Allah yang bisa komentar. Kalau manusia, oh orang itu baik, orang ini jahat. Penilaian kita itu penilaian yang subjektif, menurut standar manusia. Tetapi kitab suci menunjukkan semua manusia sudah rusak. Sudah jauh dari Allah, sudah pemberontak, sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mereka menyembah ciptaannya Allah ketimbang sang pencipta. Itu Roma pasal 1. Ini saudara harus ngerti dulu doktrin ini. Ini namanya doktrin, ya, kondisi manusia yang sebenarnya rusak oleh dosa, sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Karena itu di perjanjian baru lebih terang dijelaskan, kamu ciptaan baru dalam Kristus. Artinya ciptaan yang lama itu rusak. Siapa? Adam dengan semua keturunannya. Nah, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf itu bapak-bapak orang beriman. Dipilih bukan karena kebaikan diri. Ini yang disebut anugerahnya amat besar, amat agung,
dan misteri. Artinya melampaui pengetahuan manusia. Lalu dilanjutkan, bukan? Bagaimana Allah bersikap terhadap orang beriman. Masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu betapa hebat kuasanya yang bekerja dalam perjalanan hidup orang percaya. Kuasanya. Di mana tidak bisa dibatasi oleh kondisi-kondisi kita atau situasi dunia. Sejak dulu mulai sekarang. Nah, kita mesti ingat toh, kondisinya Abraham dipilih. Lihat. Kondisinya Ishak diganggui, dimusuhi, dirampasi oleh pihak-pihak waktu itu oleh bangsa Filistin. Bagaimana Yakub? Kondisinya ya jadi pembantu mertuanya yang nggak punya apa-apa, sebab ditipui terus sama Laban mertuanya. Tapi dalam kondisi seperti itu loh, Allah itu loh, kuasanya memberkati sehingga ada kemakmuran. Itu ciri Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf. Ada nuansa mereka semua jadi makmur itu. Wah, ini hebat. Makanya ada teologi kemakmuran. Itu bukan cuma di perjanjian baru, di perjanjian lama. Nanti saya jelaskan poin terakhir ini. Jadi itulah reaksi Allah, isi hati Allah terhadap orang percaya yang dipilihnya. Jadi Anda jangan menilai Allah menurut pengalamanmu, harapanmu, pengertianmu sendiri. Nanti kecewa. Tapi percayailah apa yang diajarkan firman. Betapa hebatnya kuasa yang bekerja dalam perjalanan hidup orang percaya. Itu Kamis yang lalu. Masih ada lagi. Betapa mulia, agungnya ya kasihnya dalam rencananya untuk hidup orang percaya, baik di bumi, baik di kehidupan yang akan datang. Betapa hebatnya kasihnya. Sebab itu kita diingatkan doktrin tentang Allah. Allah itu mengasihi bukan karena, tapi walaupun. Nah, itu ciri kasihnya. Paulus berkata dalam Roma pasal 5. Ketika kita masih berdosa, ketika. Jadi satu kondisi yang menjelaskan keadaan manusia yang sebenar-benarnya di hadapan Allah. Tapi itu juga menunjukkan itulah kasih Allah. Dia nggak nunggu sesuatu yang baik dalam hidup kita, lalu baru dia cinta. Ingat, kalau saudara setia, itu tidak membuat kasih Allah terpengaruh. Enggak. Memang Allah berkenan dengan reaksi, tanggapan, iman kita, cinta kita, kesetiaan kita. Memang ada timbal balik, tapi hakikat itu intinya. Kalau Allah sudah milih seseorang, kalau dia mencintai manusia, nggak ada syarat. Dia persembahkan putranya, artinya dirinya inkarnasi untuk menyelesaikan semua urusan itu. Jadi kasihnya tidak bersyarat. Itu sebab bodoh ya. Kalau kita meragukan kasih Allah atau kita Tuhan, aku nggak pantas. Engkau cintai aku, seperti diberi contoh toh. Lukas 15 itu anak yang terhilangnya menghabiskan harta bapaknya pulang. Dia ngomong, "Bapak, aku nggak layak jadi anak Bapak.
Aku sudah berdosa kepada Bapa dan sorga. Coba bayangkan. Sebut aku budakmu. Apa bapaknya ngomong, oh iya benar omonganmu ya. Kamu tuh pancen kurang ngajar, kamu tuh brengsek. Enggak. Malah mengagumkan, membuat kita terheran-heran. Kondisinya masih compang-camping, bau. Habis dari kandang binatang babi, kotor najis, dipeluknya. Loh kan itu kisahnya Alkitab. Diciumnya, diberi pakaian baru, sepatu baru, cincin, dipestakan. Loh itu apa-apaan ini? Ini gak ada saudara. Orang tua di dunia sebaik-baiknya kalau hartanya dihabiskan anaknya, paling nyambutnya itu dia bisa dengar-dengar gini. Kamu pulang Tanyo. Ya apa to nyonyo? Gitu. Gimana to leleh kue ya apa? Mesti begitu, itu keluhan yang normal. Karena begitu menyakitkan. Tapi enggak, Lukas 15 disambutnya luar biasa. Nah itu menggambarkan betapa agung mulia besarnya. Itu sebab inti iman Kristen itu anugerah. Di luar anugerah kita binasa. Kita nggak mungkin berkenan. Kita nggak bisa apa-apa. Bahkan menjalani kekristenan pun di dalamnya ada unsur anugerah. Filipi 2:13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Itu jelas. Tapi bukan cuma itu saudara. Tapi sikap Allah, isi hati Allah, perhatian Allah terhadap orang percaya. Dia mulai merancang kehidupan di dunia sampai yang akan datang. Itu rencananya yang besar, yang agung mulia. Gitu. Nah, sehingga malam ini saya coba rangkum semua kesimpulannya dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan Yusuf. Saya tidak mengajak pendengar firman Tuhan dalam ITM mempelajari bahasa aslinya, maksudnya begini. Bagi saya nggak usah ke situ dulu. Tapi inti yang penting yang bisa saudara pegang untuk perjalanan imanmu di dunia. Apa saudara? Allah benar-benar ingin memberkati orang pilihan. Allah ingin kita itu makmur. Oh, justru di tahun seperti ini saudara, kabar ini kabar yang seperti orang yang kehausan mau mati kering. Lalu ada harapan. Ada air yang keluar seperti kisahnya perjalanannya Israel di padang gurun. Mereka kepingin air, gak ada air yang segar. Mereka marah-marah, mereka mengomel, menggerutung. Mereka jadikan Musa sasarannya. Lalu Musa ngomong, Tuhan, mereka minta minum. Dari mana saya bisa memberi 3 juta orang ini berjalan di padang yang panas ini dapat air. Singkat cerita Musa, kamu ngomong sama bukit batu itu, dia akan keluar air. Loh, kalau Allah itu mau, gak ada yang sukar. Mau memberkati kita itu dalam hitungan semalam, gak ada istilah aku sudah tua. Gak ada. Termasuk Abraham, istrinya Sarah. Sudah tua itu gak punya anak. Kalau Tuhan mau beri jodoh, dalam hitungan seminggu beres. Kalau Tuhan mau mempromosikan, membalik nasib kita kayak Mordekai, hanya semalam nasibnya berubah total. Dari penjaga pintu gerbang menjadi raja mudanya Ahasverus. Adakah yang bisa seperti itu? Tapi sebaliknya, kalau Allah mengizinkan mau menghabiskan dalam semalam, habis. Makanya Daud berkata, dalam tanganmu ya Tuhan
adalah nasibku. Bukan takdir, nasib. Itu kehidupan di dunia. Haleluya. Nah itu sebabnya orang kalau menjadi orang percaya, sekalipun ada janji, kita akan diberkati di bumi sampai berkat rohani. Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani di surga. Ini mata yang belum pernah lihat, telinga belum pernah mendengar, langsung mendengar kondisi di surga maksudnya. Belum pernah terbit di angan-angan, artinya belum ada yang bisa merancang. Tadi pagi saya lihat masa depan Cina dengan teknologi AI-nya. Saudara akan kagum. Wow, membuat jembatan laut. Aduh, sampai iki ya betul. Terus saya ingat Kitab Kejadian 11. Ketika manusia keturunan Adam membuat menara Babel. Bukan Tuhan tidak senang sama teknologi. Tuhan yang memberi kecerdasan manusia kok. Tapi menyalahgunakan atau motivasi membuat menara Babel. Saya nyimpang dulu ya. Itu yang Tuhan nilai. Jadi motivasi kita itu yang sering Tuhan nilai. Saudara mau korban, saudara mau nyanyi, saudara mau melayani. Semua motifmu apa? Itu yang jadi ukuran. Ketika Tuhan, tak perintahkan supaya mereka memenuhi bumi. Kok malah kumpul? Tidak mau repot, tidak mau mengikuti rencana Allah, kehendak Allah. Penuhi bumi ini dengan keturunanmu, Adam. Malah ngumpul. Buat menara. Dalam sebuah tafsir para ahli Alkitab itu ujungnya sampai ke langit itu artinya ada penyembahan kepada matahari, bulan, dan bintang. Selalu 3 nih yang disembah. Saya lihat banyak kepercayaan di dunia mesti 3. Matahari, bulan, bintang. Mesti begitu. Alkitab kita ini hebat. Kalau ngerti, semua bisa dinilai. Makanya Paulus ngomong, orang rohani artinya orang beriman pilihan Allah. Dia bisa menilai banyak. Tapi dia gak sulit dinilai. Orang dunia gak ngerti. Karena ada firman dan roh Allah. Begitu. Nah, terus Tuhan dulu, ini kok jadi begini ya, kumpul sudah ngelawan rencanaku. Mendirikan kok menyembah ciptaan ini, kok nggak nyembah aku? Ditambah apa? Mari kita mendirikan menara. Kita cari nama. Oh, kesombongan. Singkatnya ini, Tuhan, aku nggak butuh engkau. Lihat, aku bisa ngatur hidupku. Wih, kesombongan. Terus Tuhan turun. Loh, kok gini manusia? Gimana? Hitungan jam. Ayo kita kacaukan. Makanya Babel itu artinya kekacauan. Caranya apa? Bukan dikasih bencana alam. Bahasanya dirubah. Dulu bahasanya satu. Bahasa apa? Saya nggak tahu. Itu Alkitab nggak memberitahu. Jadi Alkitab itu ada yang masih tertutup. Rahasia ilahi. Jadi bahasanya beda-beda. Loh, sida dos pundi? Menyang ndi sampean? Ngomong apa kuwi? No. Kan ngerti ki bahasa Inggris. Sida boten napa-napa, boten napa lho. Wah ini. Bingung, kacau. Kue kir bahasanya dikacaukan. Wes Tuhan itu. Makanya di perjanjian baru. Bahasa apa yang mempersatukan? Bahasa roh. Itu semua nyambung. Nah lalu Tuhan ngomong gini. Perhatikan pasal 11. Mulai sekarang lihat. Bapa, Putra, Roh Kudus 3 oknum ilahi. Tapi Esa. Allah itu Esa. Jangan bilang 3. Ini misteri unik. Esa. Lihat manusia itu. Mulai sekarang tidak ada yang dia pikirkan dan kerjakan yang tidak bisa. Wow.
Itu sudah ultimatum nilai. Makanya ada kata-kata, di mana ada usaha, di situ ada jalan. Artinya mesti bisa. Makanya orang Kristen kalau malas, ya salah mudik. Orang dunia itu loh, di mana ada kemauan, bisa. Nah, sudah lihat di Tiongkok itu, zaman sekarang, masa depannya, menakjubkan, gunung dibor semua. Dia buat seaway paling besar di dunia. Dia buat kota, dia buat lampu-lampu aduh, saya perhatikan nih, waduh wis, andai kata tak putar di sini saudara nggak perlu ke sana wis. Nonton sambil makan kacang, bayar 100 ribuan, AC dijalankan, enak. Nggak usah terbang jauh, macam-macam, hampir 2 jam. Mau tak putar no? Ya, Bu Budi tarik 100 ribuan, nonton duduk. Saudara nggak perlu ke Tiongkok, jauh-jauh naik plane. Nggak perlu, itu semua indah. Kayak gini, jembatannya mengerikan, tanjanya sampai vertikal betul, untuk menghubungkan satu kota, pulau dengan pulau, sebuah luar biasa. Kereta cepatnya 1 jam menempuh 468 kilometer. Sedikit itu ya. Nah, jadi saudaraku, Tuhan itu punya rencana yang besar untuk orang percaya. Hidupnya makmur. Hidupnya makmur. Ini bukan berarti tidak perlu ujian. Ini bukan berarti tanpa cobaan hidup di dunia. Karena melalui cobaan dan ujian, kalau ujian itu datang atas rencana kehendak Allah, kalau cobaan itu karena si pencoba iblis itu, dia iri, dia nggak senang saudara dan saya setia, nggak mau dia. Nah, tapi Allah memakai 2 kondisi ini untuk memurnikan iman kita, pengharapan kita, kasih kita, kesetiaan kita, pelayanan kita. Untuk membangun kualitas iman seperti emas murni. Untuk membangun karakter yang serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Itu istilah-istilah rohani. Kalau nggak mengerti cuma dicomot gitu loh. Allah kok punya anak. Nah itu akibatnya. Tapi ada maknanya itu. Begitu jemaat yang kekasih. Nah, kesimpulannya kan Allah ingin kita makmur. Gitu. Ini boleh diimani. Dan terbukti loh. Orang-orang Kristen yang Tuhan aku. Kamu gak boleh ngomong, kamu anak Tuhan. Jangan ngomong miskin-miskin. Jangan ngomong gagal-gagal. Nah itu ditiru oleh dunia. Namanya positive thinking. Tapi lebih dari positive thinking. Sebab saya ingin beritahu saja. Nanti akhir zaman semua tokoh yang mengajarkan positive thinking akan kebingungan. Karena basicnya itu jiwani. Optimis dari kemanusiaannya manusia itu sendiri. Satu kali akan dibuktikan oleh Allah. Semua tak berdaya. Ayatnya mau tahu? Tuhan ngomong. Di mana pembahas zaman ini? Ditantang. Di kitab Ayub. Ayub. Di mana kamu ketika aku menggantungkan bumi di angkasa ini? Gak bisa ngomong. Nah, nanti para pemikir, penceramah positif bukan tidak baik-baik. Daripada orang negatif thinking, pesimis. Ini kan buat orang optimis. Tapi satu kali mereka akan bingung. Loh kok gak bisa lagi ya? Ketika Allah sudah timingnya habis untuk kesempatan di bumi, dia
izinkan dunia masuk kesusahan besar. Terus nggak ada yang bisa nolong. Apa yang berasal dari jiwa manusia, sehebat-hebatnya, secanggih-canggihnya, akan roboh. Artinya rebah, sudah nggak berguna lagi. Itu dalam Wahyu 19. Ditangisi Babil, Babil yang besar, robohlah engkau. Kenapa? Babil simbol kebesaran manusia di akhir zaman. Itu nanti roboh. Roboh itu artinya ada satu kesulitan, bahkan kehancuran. Ini bukan berarti saya sebagai umat beriman menentang teknologi. Enggak, saya bisa ngomong suara ini karena mic. Teknologi itu, kecerdasan itu dari Allah. Semua yang baik dari Allah. Tapi apa yang baik, iblis bisa putar balik jadi jahat. Kan begitu di Taman Eden, ya begitu bisanya iblis niru apa yang Allah beri diputar balik. Nah, itu sebab manusia nanti, saudaraku, lewat kondisi-kondisi keadaan zaman, kemakmuran jadi tujuan utama dan sebagainya akan runtuh. Budaya canggih dari manusia. Karena sekali lagi, itu sumbernya berasal dari jiwa kemanusiaan kita. Jiwa manusia itu hebat. Jiwa itu meliputi kecerdasan, perasaan. Sekarang robot di Cina, persis bisa punya ketika saudara ngomong, robot, aku ini sedih. Dia bisa ngerti perasaan kita. Enggak lagi jadi mesin yang kaku, enggak. Dia bisa nangis. Sudah, jangan sedih. Bisa ngerti. Sampai bisa jadi istri, jadi suami. Dan kalau saya ingat kitab Wahyu, nanti patungnya bisa ngomong antikris. Saya nggak ngomong bangsa ini, tokoh ini antikris. Enggak, belum. Saya cuma ngomong kondisi dunia. Patungnya bisa nurunkan api dari langit. Bisa berbicara. Sehingga semua suku besar kecil tunduk menyembahnya. Nah ini klimaksnya. Hikmat dunia dan hikmat iblis akan memuncak. Tapi dihancurkan oleh hikmat Allah. Supaya segala pujian hanya bagi Allah. Sebab ada ayatnya. Tuhan bilang, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada siapapun di dunia. Gak ada yang boleh dipuja-puja pendeta, pastor, romo, ya Maria. Tidak boleh melebihi Kristus. Itu final. Dalam doktrin iman Kristen. Final. Kalau ada yang ngajak, jangan ikut. Tidak perlu. Dan begitu saudara, reaksi Tuhan. Ingin makmur. Karena itu kalau diklaim makmur, bisa. Anak Tuhan, jangan ngomong kamu sakit, kamu ngomong aku sudah sembuh, aku sehat. Boleh itu. Karena bagi orang beriman Tuhan itu sudah membuat rencana kelimpahan. Ini hidupnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah sekarang poin Kamis ini terakhir, nanti saya pindah ke kitab Keluaran, mulai Musa dan seterusnya ya. Tapi saudara lihat, dibaca dulu kitab Kejadian Fatsal terakhir, yaitu Fatsal 50 tentang Yusuf. Ya, kalau Abraham, jadi begini, kalau Tuhan memberkati kita, ingat baik-baik jemaat semua kalian pendengar firman Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, saudara harus begini. Percaya dulu. Dua, ekspresikan. Bayangkan gambar. Kamu kepingin apa? Minta apa? Bayangkan. Sambil dipercayai, diimani. Ini kayak orang, kayak orang gila. Belum dapat
kayak orang muluk-muluk, kayak orang sombong. Enggak, itu benar. Lalu perkatakan, proklamirkan, aku sudah diberkati. Makanya ada nyanyi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, dari bangun pagi. Terus disambung, Tuhan berkatiku sekarang, Tuhan berkatiku sekarang. Ini, hatiku tak tahu apa yang terjadi. Loh, bayangkan, gak mau tahu ini. Tapi Tuhan ngeyeli, berkatiku sekarang. Tuhan ini mesem, yo, kue anakku, ya hambaku, kue orang beriman. Ini yang namanya kemakmuran. Ini final, Yesus yang lunasi. Tapi sekali lagi, bukan tanpa ujian, bukan tanpa cobaan. Tapi ini perjanjiannya. Ketika kamu di bumi, kita bacakan itu, Tuhan aku sudah tinggalkan semua ikut engkau, dapat apa? Pas orang yang tinggalkan keluarganya, ayah, ibunya, anaknya, tanahnya, saudaranya akan mendapat 100 kali ganda. Matius 19. Dan hidup kekal. Kelak memerintah bersama aku mengadili 12 suku Israel. Coba itu. Clear ya di situ. Nah, itu sebabnya anak Tuhan, saudaraku, diperintahkan roh dalam Matius 6. Kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, minum. Artinya bukan soal makan minum, masa depanmu. Itu intinya, bukan jangan khawatir makan, jangan khawatir minum. Masa depan hidupmu di bumi itu sudah dipikirkan, dirancang. Makanya Petrus ngomong 1 Petrus 5:7, serahkan khawatirmu karena Tuhan yang memperdulikan. Terjemahan lama, terjemahan yang lain, karena Tuhan yang memelihara kamu lah. Kalau Tuhan yang melihara kok, dia bisa pelihara alam semesta. Bayangkan saudara, kalau alam semesta itu enggak dipelihara, bumi ini muternya gini ya, ngelilingi matahari bumi kita ini. Kemiringannya 23 derajat. Kalau saya tidak salah ingat dalam ilmu falak. Gini ya, kalau dia berubah 20 derajat, kobong, terbakar. Kalau dia melebihi, beku. Dipelihara tetap sampai hari ini. Itu ditulis surat Ibrani. Dia yang menciptakan semua dan dia menopang semua penciptaannya atau ciptaannya dengan firman-Nya. Sekali Tuhan bilang, alam semesta bubar. Tidak karuan. Hancur bumi. Meledak. 2 Petrus 3 dengan suara yang dahsyat. Jadi semua ini walaupun masih ada bencana. Kenapa kok masih ada bencana? Ini kaitan. Karena ini membuktikan ini bumi ini tempat fana, berdosa ini. Belum tak sempurnakan, belum. Akibat dosa belum tak sempurnakan lagi. Rencanaku sempurna. Akibat dosa begini. Ada orang cacat, orang miskin. Ada bencana macam-macam, ada penyakit. Nanti satu kali dilenyapkan. Ada janji seperti ini? Enggak, belum. Ada atau mungkin cuma ngayal. Gak serius kayak firman Tuhan ini. Ya begitu saudara. Itu sebabnya anak Tuhan ini dijamin ketika hidup di bumi. Tapi nah ini yang terakhir, ayo dibaca tadi. Kejadian pasal 50, kita coba baca ayat 25 dan 26 saja. Yuk. Tadi sudah saya ingatkan loh ya, kalau diberkati kayak Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf, ingat. Caranya Anda percaya dulu, ekspresikan dalam keinginan, bayangkan, proklamirkan, ucapkan, dan tekuni tanpa Anda tetap boleh berusaha, boleh belajar, boleh bekerja. Itu. Dan kalau sudah diberkati, kata firman Tuhan Abraham, aku akan memberkati engkau supaya kamu jadi berkat.
Saudara lihat Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf semua diberkati dan jadi berkat. Kalau cuma diberkati nggak jadi berkat, itu bukan model iman Kristen sesuai firman. Kalau diberkati untuk hidupnya sendiri, bahkan merugikan orang lain. Masih ingat pelajaran pekerjaan orang beriman? Itu nggak sembarang pilih. Dia harus jadi produsen, tidak boleh merugikan. Dia untung tapi buahnya orang lain rugi. Itu bukan model rencana Allah, bukan begitu. Unik memang iman Kristen. Meluas mendalam. Begitu ya, cara untuk bisa hidup makmur sama kalau sudah diberkati supaya jadi berkat, itu intinya. Karena itu kalau Tuhan lihat orang Kristen kikir, medit, ditarik berkatnya, diambil. Pernah baca itu? Kamu tak kasih 5 talenta gimana? Tuhan jadi 10, wah ditambahi. Dia merintah 10 kerajaan, Matius 25. Satu dan, mana? Kamu tak kasih 2 talenta? Iya Tuhan, tak kembangkan jadi 4. Ambil 4 semua. Yang 1, mana? Kamu tak kasih 1. Alasannya muncul. Wah Tuhan ini jahat. Aku dikasih 1. Dan aku pikir waduh dengan 1 ini sulit mengembangkan gimana. Dan aku tahu Tuhan itu orangnya disiplin, keras, jahat. Aku takut. Makanya talentanya tak sembunyikan. Dengan sapu tangan tak bungkus, tak masukkan tanah. Supaya kalau Tuhan datang, nah ini gak sampai rusak. Tuannya bilang, kamu hamba yang malas dan jahat. Lihat. Lihat, gak mau jadi berkat. Tidak boleh. Itu bukan perjalanan iman Kristen, bukan. Banyak di dunia ini orang diberkati. Dia berkorban untuk buang sial. Dia berkorban untuk jadi berkat sesuai perintah Allah. Sesuai rencana. Nah, kalau sudah, saudara lihat, dibaca ayo Kejadian 50, 25 sampai 26. Demikian. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Apa sih maksudnya 2 ayat ini? Kalau saya gandeng tentang Abraham, ayo Lukas 16 baru saya uraikan, ya. Dibaca Lukas pasal yang ke-16, Injil Lukas. Ayo. Pasal 16, ya. Kita baca ayat 23. Silakan. Lukas 16 ayat 23. Demikian, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, di perjanjian lama ada ayat begini. Allah orang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketika dia meninggalkan bumi, dia masuk kehidupan yang jauh lebih berkualitas. Namanya Firdaus. Abraham di bumi itu dia diberkati sama itu. Ia kaya dan amat kaya. Ini bukan berarti terus tidak ada orang Kristen yang miskin. Minimal cukup itu standarnya. Kalau saya renungkan, orang Kristen minimal cukup supaya dia nggak mempermalukan Tuhan. Dia nggak perlu utang-utang. Terus kayak hidupnya ini lain loh. Kalau orang Kristen dianiaya, semua dirampas, itu kasus tersendiri dengan upah yang istimewa tersendiri. Jadi hati-hati dalam membedakan setiap
persoalan kisah dalam Alkitab. Nah begitu. Yusuf, Abraham memangku di kehidupan seberang kubur sana. Yusuf ngomong, nanti kalau aku mati ya, tolong tulang-tulangku kamu keluarkan dari Mesir. Ngapain? Di Mesir dia itu dipuja-puja, dihormati, dirempah-rempahi, ditaruh goa. Kalau sekarang tuh raja-raja Mesir ditaruh piramida. Terus ada dukun-dukunnya yang mantrai kalau sembarang orang masuk kena kutuk. Makanya waktu saya ke sana, saya nggak mau masuk. Saya nggak mau masuk. Sebenarnya saya nggak ada kepentingan kok. Saya bukan ahli sejarah. Itu kalau nggak hati-hati bahaya. Nah banyak orang nggak ngerti, masih pergi tempat-tempat pantai ngeliat. Udah apa-apa kita anak Tuhan. Iya. Tapi jangan nyobai Tuhan, jangan nyobai. Jangan kita melakukan yang nggak Tuhan senangi, nggak Tuhan perintahkan. Areal-areal itu ada kekuasaan roh-roh jahat. Sebab di dunia ini dalam kuasa si jahat. Yusuf karena itu waktu di Mesir sebagai orang percaya, dia ngomong sama Firaun, beri aku tempat sendiri namanya Goshen. Dia hidup di Mesir tapi dia tidak membaur di Mesir. Kata membauri jangan disalahartikan terus orang Kristen, wah kita gak boleh membaur. Oh toleransi. Tapi semua ada aturan main. Nah ini yang penting. Yusuf dengan rendah hati dengan bijaksana, Firaun beri aku daerah sendiri. Dalam hatinya gak bisa. Aku ini umat pilihan Allah. Nenek moyangku Abraham, Ishak, Yakub dipanggil keluar. Kita kan ya dipanggil keluar loh kita. Bacaan 1 Petrus 2. Kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang bangsa yang kudus. Kamu dikeluarkan dari kegelapan masuk kerajaan terang anaknya. Terangnya yang ajaib dari kerajaan anaknya. Loh kita ini dikeluarkan sudah. Begitu. Sebetulnya Yusuf enak loh. Terus dia nggak mau, dia ngomong gini. Nanti kamu akan dikeluarkan Allah dari Mesir. Allah pasti genapi kamu akan masuk tanah perjanjian. Tolong ya. Tulangku bawaan keluar. Saudara kalau saya renungkan ini. Artinya. Yusuf sekalipun di bumi makmur semua, dicukui bahkan dimuliakan Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Dia nggak kehilangan tujuannya. Dia nggak kehilangan fokusnya. Ini yang disebut Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini nilai ini yang tidak boleh hilang dalam pelajaran riwayat hidup orang percaya Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Saya simpulkan, ini toko pribadi ditutup pasal 50 selesai. Kesimpulannya, nah kalau kehidupan kita di dunia berkatnya kurang, ayo kita imani, kita memohon. Bukan berarti nggak perlu kerja keras, nggak perlu sekolah, nggak perlu, bukan. Tapi ada janji Allah. Dan itu benar. Begitu. Namun kita tidak boleh kehilangan arah. Nah ini saudara. Ini yang tidak mudah. Begitu diberkati bisa kehilangan arah. Atau memang dari awal jadi Kristen arahnya bukan kehidupan yang akan datang. Arahnya untuk cari pertolongan di dunia, nasibnya supaya enak di dunia, rezekinya aman, sentosa, tenteram. Semua itu baik dan perlu. Makanya dijanjikan juga. Untuk hidupmu sekarang, yang sekarang sampai yang akan datang. Tetapi lihat tokoh-tokoh bapak beriman. Dia lebih mementingkan mana? Abraham, dia lebih mementingkan di Firdausan.
Dia nggak terlalu terikat, dia nggak terlalu terpesona di dunia yang dia nikmati, enggak. Bahkan ketika istrinya mati, dikasih teman-temannya buah mapela, dia bilang enggak. Aku punya uang kok, aku mau beli aja. Abraham mengharapkan supaya hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Fokusnya, Tuhan jangan engkau sampai dipermalukan. Hidupku di dunia ini loh. Sampai begitu saudara. Lalu di Lukas 16 kan betul, Abraham masuk di Firdaus, mangku Lazarus. Nah, Yusuf modelnya sedikit seperti bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir-Mesir dunia ini. Dia lebih merindukan tanah perjanjian. Padahal di Mesir, enaknya bukan main dia zamannya itu. Baru Yusuf mati mulai dianiaya oleh Firaun, pengganti Firaun yang baik hati itu. Lalu timbullah penindasan membuat kota Pitom dan Ramses. Itu ceritanya kitab Keluaran. Makanya sampai Allah kirim Musa dikeluarkan dari perbudakan di Mesir. Sebelum itu enak. Israel enak berkembang biak. Diberkati makmur di dalam pemerintahnya Yusuf. Yusuf dipuja-puja. Tapi kenapa? Dia minta tulangnya dibawa keluar. Saudaraku di dalam Tuhan, perhatikan. Semua manusia di dunia ini lebih mementingkan hidup yang sekarang. Kalau saya dengarkan mereka, besok aku di akhirat ya. Itu cuma sedikit kesannya memang. Tapi enggak sungguh-sungguh untuk memperjuangkan sana, enggak. Karena itu ada ayat di surat Timotius. Supaya kamu sungguh-sungguh memperjuangkan untuk beroleh hidup yang kekal. Itu bukan berarti keselamatan kita ditentukan karena perjuangan kita, bukan. Tapi ada satu kesan yang keseimbangannya, hidup di dunia sama hidup yang akan datang. Ini harus ada keseimbangan, artinya dua-dua memang dijanjikan Allah. Kekristenan bukan begini. Biar ku miskin sini, uang tidak punya, tapi ku punya Yesus, senang selamanya. Itu biasanya tahun-tahun 60-an, 70 pendeta suka nyanyi itu. Ketika kolektornya tidak ada, dia nyanyi itu. Artinya bukan ikut Tuhan itu tidak punya duit. Artinya begini, ketika Tuhan uji, ketika iblis mencobai kondisi yang paling gak enak, ada sukacita ilahi yang melampaui. Sudah, intinya di situ. Cuma guys, syairnya itu kurang tepat. Intinya di situ. Nah sekarang tahun berapa? Mulai tahun 2000 melalui puji-pujian praise and worship, melalui semial, mulai diklaim, lalu timbul teologi kemakmuran. Dan terbukti sampai sekarang dari kritik soal perpuluhan, saking makmur, sing perpuluhan ya. Saya bilang betul Pak, gak oleh diiri, perpuluhan ini urusannya dia. Jangan nilai pendeta perpuluhan. Aduh. Dulunya dia nggak gitu, menengah. Sekarang sudah makmur, diberkati Tuhan, dikritiki. Ini karena peobong. Kalau enggak sportif, saya khawatir itu iri hati. Atau salah menilai. Sudut pandangnya berbeda. Kalau sudah sudut pandangnya enggak ketemu. Tapi Alkitab harus jadi ukuran. Oh ada. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Makmur. Ayo di iman ini diminta. Tentu beda. Ya misalnya saudara tinggal di lereng Gunung Lawu. Terus saudara bisa punya rumah gedong, itu sudah makmur. Karena masyarakat di daerah itu penghasilan
Kira-kira begitu. Saudara tinggal di pedalaman Kalimantan, oh ya beda dengan tinggal di Surabaya. Jadi grid ukurannya itu disesuaikan kondisi. Gitu ya. Nah saudara, itu buktinya. Tetapi mereka orang-orang beriman ini sadar bahwa bukan ini yang diinginkan Allah. Bukan ini yang harus dipegang erat-erat. Bukan ini yang harus Paulus berkata, biarlah orang yang menikah seperti tidak menikah. Orang yang membeli seperti tidak memiliki. Apa artinya? Nah, itu. Karena itu bukan tujuan. Di surat Korintus. Surat Filipi, aku melupakan yang di belakang. Aku berlari-lari menuju panggilan surgawi. Ditambahkan oleh Paulus dalam surat Filipi. Kewarganegaraan kita ada di surga. Artinya gini, seriuskah kita benar-benar untuk memperjuangkan setelah diselamatkan dalam Yesus, memperjuangkan nilai-nilai kehidupan kekal yang Tuhan sudah pastikan dengan kemuliaan. Kita mau lebih setia, lebih sungguh kan? Itu yang jadi utama. Itu pertanyaannya, persoalannya. Sebab kalau enggak, jangan-jangan Tuhan bisa berpikir, wah ini anak Tuhan ini kalau nanti tak kasih berkat sesuai janjiku di bumi, jangan-jangan dia tambah ambles, dia tambah enggak punya sungguh-sungguh kesetiaan, motifnya keliru semua. Lebih baik berkatnya tak tahan dulu. Bisa loh. Seperti kita orang tua aja. Paham? Orang tua punya warisan, misalnya sudah dibelikan sepeda motor. Anakku ini kok ngebut-ngebutan ya. Wah anakku ini sepeda motoran ugal-ugalan. Terus bapaknya atau ibunya beri. Wis ditahan dulu ya. Jangan dikasih. Tahan. Bahaya ini. Loh ngerti nggak? Itu hati Bapak. Itu hatinya Tuhan. Kalau membuat hidupmu enak, nyaman di dunia, membuat engkau jauh dari Tuhan. Roh Kudus ngomong gini. Bapak, tahan dulu. Jangan dikasihkan. Walaupun ada janji loh. Karena dia memikirkan yang lebih baik. Nah itu. Tapi itu sebenarnya janji. Kalau dipaksa jadi, Allah gak mungkin ngingkari janjinya. Mesti dicukupi. Contoh. Israel minta daging. Musa enak di Mesir. Waduh makan daging, makan bengkoang, berambang merah. Pokoknya sedep. Makan mana terus di padang gurun. Bosen Musa. Berapa banyak kehidupan Kristen. Jalan sudah mulai bosen. Makanya dia mulai kepingin bebas. Kebaktian mulai ditinggal. Mulai jenuh pelayanan. Macam-macam. Itu karena dia kepingin. Terus Tuhan bilang, gak bisa. Bahaya ini. Nanti dia balik ke Mesir. Gak usah. Kan ngomong Israel. Kami lebih enak di Mesir Musa. Daripada di padang gurun nih. Lebih baik mati di Mesir. Sampai Musa bingung ini. Dulu doa-doa minta dilepaskan. Karena dilepaskan, dipimpin, dipelihara Tuhan. Bukan soal dagingnya. Mereka kepingin seperti di Mesir. Itu persoalannya. Mereka kepingin hidupnya yang di dunia ini. Mesir lambang. Tuhan bukan keberatan berkati kita, bukan. Tapi dia nimbang di lubuk hati kita. Motif iman kita, penyerahan, pertobatan, kesetiaan kita benar-benar kah? Yang di sana, nah itu. Sehingga Tuhan bisa, ya wis. Jangan dikasih bahaya buat dia nanti bahaya. Pasti dia akan lebih cintai berkatnya ini. Bisa loh begitu, Tuhan ini lebih tahu. Atau Tuhan begini. Loh, dikelimi terus firman-Ku. Doa dengan iman, dengan sukacita. Ya Tuhan janji-Mu. Tuhan merasa disudutkan. Dia merasa malu kalau dia bohong firman-Nya. Musa, kasih daging. Ribuan burung kepuyuh gak usah dijaring, jatuh sendiri.
makan. Loh, kalau Tuhan mau berkati, dia yang punya semua kok. Aku anak raja, engkau anak raja, dan seterusnya. Ini perlu diimani, dinikmati, tapi jangan terikat. Ini yang sulit. Kita ngomong, enggak, aku enggak terikat. Contoh ya. Kalau saudara gajimu 5 juta, memberi perpuluhan 500.000, saya pikir saudara masih bisa setia. Kalau enggak sampai setia, saya bilang kebacut mau cuma 500.000. Kalau kamu dapat berkat 1 juta perpuluhan 100.000, sorry, saya kok jadi nyinggung perpuluhan. Ini contoh saja sederhana. Saya enggak punya motif. Saya pikir gampang. 1 juta seperpuluh 100.000, ayo. Tapi ketika kamu dapat berkat 5 miliar, perpuluhannya 500 juta, secara mungkin mikir 100 kali. Cukup. Tak kayak saya kejuta gak kira rom. Pak Pendeta gak kira saya kejuta harus pakai. Itu bisa terjadi tuh. Cobaan aja. Secara dapat berkat 500 juta perpuluhannya saya kejuta. Garuk-garuk mikir. Wah, mulai cari alasan. Tapi kalau saudara tetap memberi, saya bilang saudara menang. Tapi tidak mudah. Kalau duit kecil gampang saudara. Kalau uang besar saudara mikir. Apalagi ketika saudara tidak punya duit, disuruh korban, itu juga tantangan. Nah, saya kembali. Intinya malam ini ada keseimbangan hidup yang sekarang sama hidup yang akan datang. Tapi kesimpulannya yang penting, mana yang kamu pilih? Ayo, ayat terakhir. Kita buka surat Ibrani pasal 11. Surat Ibrani pasal 11, saudara. Ibrani pasal 11 ya. Ayat nih, 35 mulai sampai 40. Ayo bagian terakhir. Silakan. Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Wah, mujizat. Siapa contohnya? Janda di Sarfat. Karena anaknya mati. Sudah kasih Elia tempat di loteng enak. Loh kok malah anaknya mati. Nulungi hamba Tuhan, berkorban kok malah ketimpa musibah. Tapi akhirnya dihidupkan. Nah, ini contoh. Main gotong anaknya mati, ketemu Yesus dibangkitkan. Ini contoh-contoh. Ibu-ibu yang terima kembali orang-orang yang telah mati, terus Dorcas mati, hidup balik terus. Sebab dibangkitkan. Nah, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya bisa melihat disiksa. Ketidakseimbangan. Yang satu ditolong. Kisah Rasul 12, Yakub dipenggal kepalanya. Petrus dilepaskan dari penjara. Oh Tuhan, ini kok pele-pele kok. Kalau saudara podo-podo jadi singer, satu ditolong, satu belum ditolong, gimana? Makanya kesaksian di gereja itu ada 2 kemungkinan. Bikin iman bangkit atau bikin orang tambah down. Loh, ikut enak sembahyang, dijawab, suaminya berubah, dipulihkan. Loh, aku kok enggak ya? Jadi kesaksian ini 2 wajah. Bikin kebangunan iman atau bikin iman tambah down. Dia ditolongnya. Sampai ada nyanyian. Kalau lain ditolong, saya juga ditenten-teni, kan ditolong-tolong. Kalau sudah kena gitu gimana? Saya mau tanya. Gimana perasaan kita? Pikiran kita, kenyataan harus kita hadapi loh itu. Ini loh ayatnya, diulang Pak. Diulang, baca. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Ini namanya diberkati. Mujizat, ditolong segera ketika di bumi. Tapi lihat,
kontradiksinya terus sebab dibangkitkan. Ya. Tetapi ini lawannya, ya. Orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Terus 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Cobain. Terus 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. 38. Kontradiksi ya. Terus 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Nah, jangan dinilai secara duniawi, nggak ketemu nanti. Sebab memang ada keseimbangan, tapi ada prioritas. Sehingga mereka rela ini tidak ngalami kayak teman-temannya ibu-ibu tadi loh. Sing enak-enak, enggak ngalami kebalikannya, terus menggembara di padang gurun, di pegunungan. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Terus 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Garis bawain. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, maksudnya ketika di bumi. Terus sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka bukan main-main loh imannya. Imannya kuat-kuat. Imannya bisa memindahkan gunung. Sampai disaksikan Tuhan. Iman mereka itu hebat, makanya dimasukkan daftar kesaksian orang beriman. Ibrani 11 itu kan daftar kesaksian orang beriman. Ayat terakhir 40. Sabar ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ini sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ini rencana di seberang sana. Di seberang sana, air mata telah lenyap. Ini harus jadi fokus kerinduan. Jujur, ribuan orang Kristen. Karena ini ada ayatnya terus. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kalau cuma di bumi, tidak bisa sampai pada kesempurnaan. Bujai, sia-sia kata Salomo. Hidup di kolong langit. Ini loh, Salomo itu kurang diberkati, kurang sukses ya. Bacaan kitab pengkhotbah itu, mulai Fatsal 1. Apa yang diinginkan dilihat matanya, semua dia bisa punya. Istilahnya, apa yang dipegang jadi emas. Suksesnya luar biasa. Tapi Fatsal 2 ayat 11. Seperti menjaring angin sia-sia. Lihat Johnson nyanyinya lain. Kosong ya kosong, semuanya kosong. Nah kalau orang Kristen udah dikasih pelajaran begini, ketika tertimpa cobaan, dia lupa. Tahunya nyesel, kecewa ikut Tuhan, lemah, mundur, putus asa, marah, benci, apalagi saudara. Kan bisa begitu. Kan itu diajarkan. Masalahnya, sanggup enggak terima makanan keras? Firman yang dalam ini sanggup enggak? Sanggup saudara. Coba saudara buat KKR, khotbah begini. Ini yang datang kan cuma berapa? Coba buat KKR. Anda dijamin pasti makmur. Loh ada, kan penuh. Tapi jangan lupa saudara. Ini klimaks rencana Allah. 2 menit lagi selesai. Ayo berdiri, supaya saudara yakin. Berdiri, 2 menit. Ini klimaks rencana Allah untuk hidupmu. Tanpa ini, saudara nggak ada guna. Tanpa ini, saudara ikut Tuhan, tidak mencapai terminal terakhirmu, tujuan akhirmu, nggak nyampe itu. Bahaya loh. Saudara kalau sebuah perjalanan, tahu-tahu loh, saya kok nggak nyampe di tujuan. Terus sopir, waduh, kita tersesat. Gimana? Nggak ngeri? Sama loh perjalanan hidup ini. Nanti suatu hari manusia mesti mati.
sekaya pun Anda, sebahagia apapun Anda di dunia, satu kali Anda akan tinggalkan semua. Kalau terminal terakhirnya sering nggak dapat kemuliaan, saya bilang kayak apa ikut Yesus? Iblis bisa beri, dunia bisa tawarkan semuanya. Nah, di sini keseimbangannya yang penting. Terus kita jadi ngerti prioritas. Tuhan, ayo kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajari kami lebih dalam, lebih dewasa, menuju kesempurnaan yang Kau janjikan. Oh Tuhan, di dunia ini tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang memberi harapan jaminan seperti ini. Kuatkan kami. Dan ajari kami juga tidak jadi anak-anak-Mu yang nelongso, menggerutu. Terus hidup dalam kekurangan, hidup dalam derita di dunia ini. Tapi ada kemenangan, ada sukacita, ada berkat. Tolong Tuhan, keseimbangan ini supaya terjadi hidup yang sekarang sampai hidup yang akan datang. Bahkan kami dimampukan oleh firman dan Roh-Mu untuk memilih prioritas yang mana. Bukan yang di dunia, tapi yang di seberang sana. Oh Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu yang sudah ibadah malam ini, yang sudah melayani. Di dalam kasih sayang-Nya Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan